kabar? Aku yakin kalian dalam keadaan terbaik kalian. Teman-teman, aku baru dapat kabar loh kalau corona itu sudah mulai mereda. Itu artinya kita bisa segera ketemu lagi deh buat sekolah minggu. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita sapa dulu teman-teman kita di rumah. Ayo kita nyanyi lagu Halo, apa kabar? Halo, apa kabar adik-adik? Semoga semua bersuka cita ya. Yuk kita sama-sama tanya kabarnya satu dengan yang lain melalui pujian Apa kabar, mari bergembira. Jangan lupa tepuk tangan ya. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kiri, goyang kanan. Putar, 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 cari yang lain. Sudah cari pasangannya? Ajak mama papanya juga boleh adik-adik. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kiri, goyang kanan. Putar, 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 cari yang lain. Sudah sukacita semuanya? Puji Tuhan. Teman-teman, aku nggak sendiri loh. Sekarang aku lagi nungguin temen aku. Dia bilang dia mau tolongin aku untuk mimpin ibadah bareng-bareng. Bianca! Aduh, Anin, kamu gak kenapa-napa? Aduh sakit, kayaknya berdarah deh. Yaudah sini aku tolongin. Sini. Maaf ya teman-teman, Anin barusan jatuh. Sabar ya Anin, tapi kita masih harus lanjut ibadah. Sebelum kita mulai, yuk kita doa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh teman kita Winar. Silahkan Winar. Selamat pagi semuanya, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan Tuhan, pagi ini kita mau memulai ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan berkati juga untuk guru yang mengajar. Dan juga untuk internet, berkati agar internet bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak, ini ada betadine sama Hansaplast buat ngobatin Anin ya. Makasih Blanco. Sama-sama. Makasih Blanco, kamu baik banget sama aku. Kenapa? Karena Blanco mengasihanin. Wah teman-teman, ini pas banget loh. Sebentar lagi kita akan membaca hukum kasih yang dipimpin oleh teman kita Ana. Setelah itu kita akan bernyanyi bersama lagu KASIH dengan Mbak Ririn. Teman-teman, kita membaca vokasi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah kamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah itu seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih,
bersyukur banget karena sudah ditolong sama Bianca dan Blanco. Aku ingin mengajak teman-teman untuk bersyukur bersama aku dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anin, ada ayatnya loh. Dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, ayo kita bawa persembahan kita dan berdoa kepada Tuhan, dipimpin sama Abang Gama. Teman-teman, mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini supaya bisa berguna untuk orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman. Yuk, Blanco, mainannya ditaruh dulu. Yuk teman-teman, kita masuk dalam firman dan mendengarkan firman dengan baik. Bi, sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Teman-teman tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Wah, sukacita sekali ya, kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi kita bersyukur untuk kebahagiaan pada pagi hari ini. Ya, kita sekarang mau firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang makasih, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun firman ini.
Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh luar biasa. Buka Alkitabnya semua ya, Bu Ati akan cerita. Bu Ati akan membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Nggak boleh bohong loh. Semua pasti sudah siapkan Alkitabnya ya. Bu Ati akan baca dulu ya. Semua sudah siap semua. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dengan begini bunyinya ya. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrace. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik bisa lihat kan bagaimana kehidupan Paulus. Ya, kita bisa tahu siapakah Paulus itu. Dia adalah seorang yang berkeyakinan teguh dan memiliki semangat besar dalam pelayanan. Bukti sudah pertobatannya, dia menyesali perbuatannya yang salah. Kemudian ia bertobat dan mengikut Kristus. Paulus siapa sih? Paulus itu adalah seorang pekerja keras. Dia hidup tidak akan berarti tanpa ada Kristus. Dia seorang yang tangguh, dia seorang yang rendah hati, dia selalu berserah dan selalu bersyukur. Dia adalah orang yang suka menolong. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik, yang selalu takut akan Tuhan. Nah, kita harus bisa membantu mama papa. Bagaimana caranya? Nah, bisa lihat kita membantu dengan menolong mama papa di rumah. Kalau kita lagi belajar, nah kita membereskan. Selesai belajar, kita membereskan tempat-tempat belajar itu. Nah, kita harus merapikan pensil kita, merapikan buku-buku kita, merapikan semua yang ada di meja, bisa bersih kembali dan bisa rapi kembali. Dan ketika besok kita belajar, kita bisa menemukan kembali buku-buku yang kita cari. Dan kita menemukan pensil, kita nggak usah cari mana sih mama, mana pensilnya, mana bolpen, kita nggak usah bingung. Tapi ketika kita merapikan dengan benar, kita pasti ketemu pensil itu di mana, penggaris di mana, bolpen itu di mana. Nah, ketika kita bangun tidur, siapa nggak pernah merapikan tempat tidur? Pasti semuanya anak-anak baik merapikan tempat tidur. Nih, contoh, kalau lihat yang tempat tidur, kalau bangun tidur nggak dibersihkan, nggak dirapikan. Nah, inilah contohnya. Nah, adik-adik kalau menjadi anak-anak yang baik, yang suka menolong mama papa, adik-adik juga seperti Paulus yang mau membantu dan menolong mama papa. Dengan cara apa? Bangun tidur, membersihkan dan merapikan tempat tidur, merapikan semua bantal guling dan semua pakaian-pakaiannya. Terakhir adalah menolong mama papa dengan ketika kita bermain di depan rumah, di depan televisi. Nah, mainan kita pasti berantakan. Nah, adik-adik jangan langsung habis main meninggalkan begitu aja, tapi ayo bantu menolong mama papa, eyang, kakung yang ada di rumah dengan cara apa?
contoh seperti Paulus yang selalu mau menolong. Nah, kita menolongnya dengan merapikan semua mainan yang habis kita bereskan, yang habis kita mainkan itu langsung kita rapikan, ditempatkan kembali di tempat yang sudah disediakan oleh mama papa. Ada box kontainer atau apapun, dikembalikan ke semuanya. Jadi kita ketika besok bermain lagi, mama nggak marah-marah lagi, jangan main-mainan lagi, nggak boleh, nanti kamu berantakan. Nah, karena kamu kalau lagi disuruh mama papa nggak mau menolong mama papa untuk merapikan. Nah, kalau ayo siapa saat ini jadilah anak Tuhan yang baik, anak sekolah minggu yang menjadi pekerja keras seperti Paulus yang selalu dia mau menjadi orang yang tangguh dan selalu bersyukur, berserah kepada Tuhan karena dia adalah orang yang selalu menolong, seperti adik-adik juga menolong mama papa dengan membantu membereskan tempat tidur, merapikan kamar, merapikan permainan yang habis berantakan lalu dirapikan kembali. Begitu ya adik-adik ya, janji ya, semua janji. Nah, kita bikin komitmen kita untuk aktivitas kita, bikin komitmen adik-adik di dalam kertas kecil, janji adik-adik di dalam, masukkan ke dalam Alkitab. Aku akan membantu menolong mama papa dengan merapikan tempat tidur, membereskan mainan, merapikan meja belajar. Janji aku sebagai anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang suka menolong, anak-anak yang mau memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Jadikan kami anak-anak yang hidup takut akan-Ku. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak yang selalu bisa menolong di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang baik. Begitu ya adik-adik. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Ayo kita mengakui iman percaya kita dipimpin Tante Febrin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu firman Tuhan yang sudah diberitakan, dan ingat kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati anak-anakku sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pernah kepikir nggak, mata kita yang kecil ini, mulut, tangan, dan kaki kita yang kecil ini, semua itu Tuhan mau loh untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini yuk. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang
kita tuh selalu fokus sama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan ternyata ada maksud Tuhan di dalam sana. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Besar melalui diri kita yang masih kecil ini. Amin ya. Amin. Teman-teman, kita sudah belajar dari firman yang dibawakan oleh Ibu Ati, yaitu tentang tolong-menolong. Mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melaksanakannya dengan sukacita dan keikhlasan. Selamat saling tolong-menolong teman-teman, dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.